Menggerakkan perekonomian sebuah negara itu jelas sebuah tantangan. Tapi gimana kalau negara itu punya 17.000 pulau? Nah, hari ini kita akan coba bedah tugas raksasa yang dihadapi Indonesia. Ini bukan cuma soal teka-teki geografis loh, ini adalah salah satu tantangan ekonomi paling fundamental di dunia saat ini. Sebuah pertanyaan yang jawabannya bakal menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Coba kita lihat angkanya. Biaya untuk memindahkan barang di Indonesia itu makan porsi 14,29% dari total PDB-nya. Bandingkan dengan rata-rata dunia yang cuma 9%. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini tuh kayak rem tangan yang terus-terusan ditarik pas ekonomi lagi mau ngebut. Asosiasi Logistik Indonesia bahkan menyebutnya sebagai tulang punggung ekonomi. Ya, cocok banget. Logistik itu ibarat sistem peredaran darah bagi sebuah negara. Kalau macet, ya seluruh badan ekonomi ini bisa sakit. Oke, biar kita benar-benar paham solusinya, kita harus bedah dulu nih, segede apa sih sebenarnya masalahnya? Kita bicara soal lebih dari 17.000 pulau. Bayangin aja, kita harus nyambungin populasi yang tersebar di lautan yang begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau itu adalah satu titik krusial dalam jaringan raksasa ini. Terus, apa sih yang bikin permintaan ini meledak? Jawabannya ada di sekitar kita. Ekonomi digital yang lagi booming dan industri yang terus tumbuh. Setiap kali kita klik beli sekarang, setiap produk yang keluar dari pabrik, itu semua menambah tekanan ke sistem logistik kita. Tapi mesin pertumbuhan yang kencang ini ternyata jalannya nggak mulus-mulus amat. Ada banyak kerikil, bahkan batu besar, yang menghambat, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar. Kalau kita lihat ke dalam, hambatannya banyak banget. Mulai dari pelabuhan yang belum merata, birokrasi yang kadang bikin pusing, sampai kurangnya fasilitas penting. Coba dibayangin, ngirim ikan segar dari satu pulau ke pulau lain tanpa pendingin yang bagus, itu tantangan nyata, setiap hari. Dan masalahnya nggak cuma dari dalam loh. Dunia luar juga ngasih tekanan. Konflik di belahan dunia lain, ketegangan perdagangan, sampai perubahan iklim. Rantai pasok Indonesia itu bukan digelembung sendiri, tapi bagian dari jaringan global yang rumit dan seringkali nggak bisa ditebak. Terus gimana dong Indonesia ngadepin semua tantangan ini? Nah, solusinya itu punya dua pilar utama, kayak dua sisi mata uang. Yang satu soal fisik, yang satu lagi soal digital. Pertama, dari sisi fisik, pemerintah lagi gencar-gencarnya bangun infrastruktur gede-gedean, modernisasi pelabuhan, jalan tol, bandara, semua disambungin lewat program kayak tol laut. Tujuannya, biar biaya dan waktu bisa dipangkas. Ini fondasinya, bajanya dari revolusi ini. Nah, ini bagian yang paling seru. Infrastruktur fisik tadi itu badannya, tapi teknologilah yang jadi otak dan sistem sarafnya. Disinilah peran data jadi sama pentingnya, bahkan mungkin lebih dari sekedar beton dan baja. Kita lagi lihat pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya serba manual, catat di kertas, sering salah, sekarang beralih ke sistem yang serba terhubung dan dikendalikan data. Bedanya? Jauh banget kayak langit dan bumi. Prosesnya gimana? Bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Pertama, kumpulin data pakai sensor. Kedua, lacak semuanya secara real time. Dan ketiga, pakai kecerdasan buatan buat analisis semua data itu biar rutenya jadi paling efisien. Jadi, paket yang kita kirim itu bukan lagi sekedar kotak, tapi kotak pintar yang bisa ngasih informasi. Dan ini bukan cuma soal teknologi ya, para pelaku industrinya pun setuju. Seperti yang ditekankan oleh Ketua Umum Ali, kuncinya itu ada di kombinasi teknologi canggih dan kolaborasi. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus barengan. Terus hasilnya gimana? Udah kelihatan banget kok. Digitalisasi ini bukan cuma wacana. Keterlambatan pengiriman bisa berkurang sampai 30%, akurasi barang di gudang bisa naik drastis. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan. Ini lompatan besar dalam efisiensi. Oke, jadi semua investasi dan teknologi ini tujuannya buat apa sih? Ini bukan cuma biar paket kita cepat nyampe loh. Ini soal yang jauh lebih besar, yaitu memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia. Ini dia target besarnya. Misi jangka panjang pemerintah itu jelas, pangkas biaya logistik secara drastis. Dari yang sekarang di atas 14%, harapannya di tahun 2045 nanti bisa turun sampai ke angka 8%. Ini target yang super ambisius, tapi kalau berhasil, dampaknya bakal luar biasa. Kalau target ini tercapai, artinya apa buat kita semua? Ya, harga barang bisa jadi lebih murah. Usaha-usaha lokal bisa lebih gampang berkembang, pembangunan jadi lebih merata sampai ke pelosok, dan tentunya produk Indonesia jadi makin kompetitif di pasar global.
Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah Indonesia mengubah tantangan geografisnya yang begitu besar ini menjadi kekuatan ekonomi terbesarnya? Dengan merajut ribuan pulaunya lewat benang-benang baja infrastruktur dan data digital, Indonesia sepertinya bertaruh, jawabannya adalah ya, bisa.